Qulubuhum, humnya ini adalah dhamir dan dia bukan isim yang kita bahas di sini, sehingga yang jadi pembahasan kita adalah pada kata qulubun. Kolbun, kolbun, kulub. Qulubun artinya hati, hati yang banyak. Silakan Pak Imran. Jamak taksir, betul. Kemudian ada kata as-sa'i, artinya orang yang berjalan. Silakan Pak Agus Budiman. Ya, isim mangkut. Isim manqus, betul. Ada kata Pak Ahmad Fauzi. Ismul maksur. Isim maksur, betul. Kemudian ada wadduha, demi waktu duha. Itu wawnya yang bukan kita bahas, yang kita bahas adalah pada kata ad-duhan. Pak Idrus, Pak Muhammad Idrus. Isim maksur ya Ustaz. Isim maksur, betul. Kemudian ada kata muslihuna, artinya orang-orang yang muslihuna, artinya orang-orang berbuat perbaikan, kurang lebih ya. Bentar, sebelumnya yang lain ada yang mau mengerjakan sebelum saya ulangi lagi ke yang tadi? Karena seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau ada saja jangan dikemukakan dulu, karena nanti kita panggil secara bergiliran insya Allah sampai soalnya selesai. Silakan Pak Ukar. Ada Pak Ukar UBK? Belum ada? Kalau gitu saya kembali. Jam salim. Jamak mudzakkar salim, betul. Kemudian ada kata marodun, artinya penyakit. Silakan Pak Hasan Asari. Marodun. Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir, betul. Marodun jamak taksir? Betul. Anu, Ustaz. Mufrad, Ustaz. Isim mufrad, betul ya. Iya. Oke, kemudian sabiratun. Artinya perempuan-perempuan yang penyabar. Silahkan Pak Imran. Jamak muannas. Baik, baru ya ini tentang al-i'rab wal bina. Silakan bisa ditutup mikrofon dan tulisannya bisa diturunkan. Kita masuk ke bab yang baru yakni al-i'rab wal bina'u. Ya, kita ulangi saja membacanya. Kemarin kan sudah sedikit kita baca ya. Sekarang kita ulangi saja sedikit bacaan kita yang kemarin. Penulis rahimahullah taala melanjutkan pembahasannya pada pembahasan al-i'rab wal bina'u. I'rab dan bina itu tidak perlu diartikan ya, karena al-i'rab wal bina'u itu istilah. Jadi ya, baiknya kita sebut saja i'rab dan bina. Tidak perlu diartikan. Kemudian al-i'rabu wal bin, al-i'rabu huwa taghyiru, perubahan awakhiri, akhir al-kalimi, kata, bisa bagi dengan sebab dukhuli, masuknya al-amili, masuknya amil. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan kata atau perubahan harokat akhir suatu kata, awakhir. Silakan diberi tambahan awakhir di sana maksudnya harokat akhir ya. Harokat akhir atau tanda akhir begitu. Karena nanti tanda i'rab itu tidak cuma harokat, bisa jadi ada huruf juga. Maka awakhir di sana silakan diberi keterangan tambahan, yakni bisa jadi harokat akhir atau keadaan akhir suatu kata. Awakhiril kalimi, akhir dari suatu kata, bisa babi dengan sebab dukhulil amili, masuknya amil. Nah, sekarang apa itu amil? Amil adalah sesuatu isim itu akhirnya berubah. Amil adalah sesuatu yang membuat isim itu harokat akhirnya berubah. Atau bisa kita katakan dengan bahasa lain, awamil adalah sesuatu yang membuat isim itu harokat akhirnya diisi. Entah itu nanti diisi dengan harokat dhammah atau fathah atau kasroh atau sukun. Berarti nggak cuma isim ya. Karena nanti sukun itu untuk fi'il.
Jadi amil itu adalah sesuatu yang membuat harokat akhir itu diisi, baik untuk isim maupun fiil. Atau keadaan akhir itu diisi. Nah, contoh di sini kita punya kata talib. Pada contoh pertama, di sini penulis katakan hada talibun. Ini adalah seorang murid. Maka talibun di sana diharokati harokat dhammah. Silakan dilihat talibun diharokati dengan harokat dhammah. Kemudian ada kata taliban. Ra'aitu taliban. Aku melihat murid. Lihat tadinya harokatnya dhammah, sekarang berubah jadi harokat fathah. Marartu bi talibin. Aku melewati seorang murid. Maka dilihat di sana tadinya dhammah fathah, sekarang diharokati dengan kasrah. Apa yang membuat dia diharokati dengan dhammah, diharokati dengan fathah atau kasrah? Maka yang membuat tolib ini diharokati demikian adalah pada kata atau pada amilnya. Pada dhammah, ya, tolibun itu amilnya adalah pada kata hada. Hada ini yang membuat tolib itu berharokat dhammah. Kemudian hada inilah yang kita sebut dengan istilah amil, karena dia membuat tolib berharokat dhammah. Kemudian toliban, kenapa dia diharokati fathah? Karena adanya amil ro'aitu. Ro'aitu ini yang membuat toliban itu berharokat fathah. Kemudian ada kata tolibin. Apa yang membuat tolibin ini berharokat kasroh? Maka huruf jerbi di depan, di depan itu yang membuat dia berharokat kasroh. Sehingga hada, ro'aitu, dan bi itu yang membuat tolib berharokat. Baik itu dari dhammah, fathah atau kasroh. Jadi berubahnya harokat suatu kata itu bergantung amilnya. Apakah nanti dia diharokati dengan harokat dhammah, ataukah berubah ke fathah, ataukah berubah ke kasroh. Bergantung ke amilnya. Jadi pada pembahasan ini penulis mengatakan bahwa i'rab itu berubahnya akhir dari suatu kata karena sebab masuknya amil. Jadi bisa kita lihat di contoh kasroh karena amilnya yang berbeda. Kemudian ada istilah al-bina'u. Apa itu bina? Bina adalah luzumu, tetapnya, awakhiril ini, akhir dari suatu kata, halatan wahidatan, pada satu kondisi. Jadi bina adalah tetapnya akhir suatu kata, tetap dalam satu kondisi. Artinya apa? Bina itu harokatnya tidak berubah. Kalau dia dari awal diharokati dengan harokat fathah, maka dia akan selalu diharokati fathah. Kalau dari awal diharokati kasroh, maka akan selalu kasroh. Kalau dari awal diharokati dhammah, maka akan selalu dhammah. Tidak akan berubah. Contoh, huwa di sini artinya dia laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Nahnu, kami atau kita. Ana, saya. Hadhihi, hadhihi artinya ini, tapi untuk penggunaan muannas atau perempuan. Ya, sebentar. Lanjutkan. Jadi bina adalah tetapnya harokat akhir atau keadaan akhir suatu kata pada satu kondisi saja. Tadi kita katakan bahwa apabila dari awal diharokati dhammah, maka akan selalu dhammah. Begitu juga untuk fathah dan kasroh dan harokat sukun misalnya. Nah, contohnya di sini ada kata huwa, berubah harokat akhirnya. Ya, huwa ini akan selalu tidak akan jadi huwu atau huwi. Nahnu akan selalu nahnu, tidak akan jadi nahna atau nahni.
Hadhihi akan selalu hadhihi, tidak akan jadi hadiha atau hadihu. Nah, itu dimaksud dengan bina. Jadi ubah gitu ya. Baik, bahasa i'rab dan bina. Nah, sekarang pembagian i'rab. Karena tadi i'rab itu harokat akhirnya bisa berubah, maka kita akan membagi i'rab menjadi 4 bagian di sini. Ya, di sini i'rab terbagi menjadi 4 bagian. Aqsamul i'rabi, pembagian dari i'rab. Maka i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada raf'un, nanti akan kita sebut dengan istilah rofa atau marfu. Yang pertama. Kemudian ada istilah nasbun. Nasbun akan kita sebut dengan istilah nasab atau mansub. Kalau rofa tadi, kalau raf'un tadi rofa atau marfu. Kalau nasbun ini nanti kita sebut dengan istilah nasab atau mansub, sama saja. Kemudian khafdun. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa kita nggak pakai istilah khafdun. Jadi teman-teman bisa ganti istilah khafdun diganti dengan istilah jarrun. Ya, kita pakai istilah jarrun bukan khafdun karena nanti penulis juga akan lebih banyak menggunakan istilah jar daripada khafat. Ya, sehingga khafat ini kita tidak pakai istilahnya. Dia bisa disebut jar atau khafat, tapi kita akan lebih pakai istilah jar daripada khafat. Nah, yang ini kita akan sebut dia dengan istilah jar atau majrur. Kita akan sebut dia dengan istilah jar atau majrur. Kemudian yang keempat ada jazmun. Kita akan sebut jazmun ini dengan istilah jazm atau majzum. Tadi pertama raf'un, rofa atau marfu, nasbun, nasab atau mansub, jarrun, jar atau majrur, jazmun. Dia akan disebut dengan istilah jazm atau majzum. Nah, raf'un ini contohnya adalah isim-isim yang diharokati dengan harokat dhammah. Contohnya di sana ada kata baitun, rojulun, dan kitabun. Baitun artinya sebuah rumah, rojulun seorang laki-laki, kitabun sebuah buku. Maka baitun, rojulun, dan kitabun ini disebut raf'un atau kita sebut dengan istilah rofa. Kenapa? Karena dia diharokati dengan harokat dhammah. Biasanya yang diharokati dengan dhammah atau marfu ini nanti ada kalanya dia sebagai subjek. Salah satunya karena sebagai subjek. Walaupun nanti banyak ya yang marfu ini ya, nggak cuma subjek. Ada perkara lain yang membuat dia berharokat dhammah. Namun salah satunya adalah karena dia sebagai subjek. Ya. Biasanya nanti diharokati dengan harokat dhammah akhir katanya. Jadi marfu itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang di dalam kalimat kedudukannya adalah subjek. Kemudian nasbun, nasab atau mansub, ya, atau mansub. Nah, nasbun atau nasab ya, ini biasanya sesuatu yang diharokati dengan harokat fathah. Contohnya di sini ada kata baitan, rojulan, dan kita. Artinya masih sama, sebuah rumah, kemudian rojulan seorang laki-laki, kitaban sebuah buku. Nah, apa yang membedakan dengan yang di atas? Yang membedakan adalah kedudukannya. Akhir kata akan berpengaruh pada perubahan kedudukannya. Atau perbedaan harokat akhir kata nanti akan berbeda kedudukannya. Kalau tadi dengan dhammah, yakni di i'rab dengan i'rab marfu, itu dia salah satunya adalah sebagai subjek. Kalau diharokati dengan fathah, yakni di i'rab dengan i'rab mansub, nanti salah satunya adalah sebagai objek. Kalau tadi dhammah subjek, sekarang fathah sebagai objek. Ya, mansub salah satunya sebagai objek, gitu ya. Nah, itu tentang i'rab mansub. Oke.
Nah, jadi biasanya diharokati fathah dan salah satunya dia akan dijadikan atau kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai objek. Kemudian jarrun. Ingat ya, ini kita ganti istilahnya apa? Jarrun. Ya. Jarrun. Nah, jar atau majrur ini biasanya diharokati dengan harokat kasroh. Baitin rojulin kitabin. Artinya masih sama, sebuah rumah, seorang laki-laki, sebuah buku. Yang membedakan hanya apa? Kedudukannya nanti dalam kalimat apa. Kalau tadi rofa salah satunya sebagai subjek, nasob salah satunya sebagai objek. Kalau jarun ini salah satunya adalah karena dia didahului oleh huruf jar. Masih ingat pembahasan huruf jar ya? Ada min, ila, an, ala, fi, rubah, alba, al-kaf, dan alam. Silakan dibuka di beberapa halaman sebelumnya. Di sana ada pembahasan tentang huruf jar. Ya. Maka apabila ada suatu isim yang didahului oleh huruf-huruf jar tersebut, nanti isim-isim itu akan diharokati dengan harokat kasroh. Ya, kalau tadi rofa subjek, nasob objek, jar itu karena didahului oleh huruf jar. Jadi isim yang didahului huruf jar nanti berkedudukan jar atau majrur. Gitu ya. Kemudian jazmun, jazm atau majzum, ya. Maka jazm atau majzum ini biasanya nanti diharokati dengan harokat sukun. Jadi rofa, doma, nasab, fathah, jar, kasroh. Nah sekarang jazm itu sukun. Contohnya di sini ada kata lam yaktub, artinya tidak sedang. Liyaskut, artinya hendaklah dia diam. Kemudian la tajlis, artinya jangan duduk, janganlah kamu duduk. Jadi jazm ini biasanya diharokati dengan harokat sukun. Nanti kedudukannya apa? Kedudukannya macam-macam sebenarnya jazm itu. Agak sulit sebenarnya kalau dipilih salah satunya. Intinya jazm nanti biasanya diharokati dengan harokat sukun, gitu dulu aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat penuturan dari penulis. Penulis melanjutkan falil asma'i min dzalika, falil asma'i min dzalika, maka untuk isim min dzalika dari keempat itu kan, dari itu maksudnya itu tuh adalah keempat tanda atau keempat jenis i'rab di atas yang punyanya isim adalah raf'u wan nasbu wal khafdu. Rafa, nasab dan jar. Ya, rafa, nasab dan jar. Wala jazma dan tidak ada jazma fiha, jazm padanya. Nah, maka dari kalimat ini kita tahu bahwa isim itu punya 3 i'rab dari keempat i'rab di atas, yaitu rafa, nasab dan jar. Isim nggak akan pernah di-i'rab dengan i'rab jazm. Isim tidak akan pernah di-i'rab dengan i'rab jazm. Artinya apa? Asalnya isim itu tidak akan diharokati dengan harokat sukun karena dia nggak punya i'rab jazm. Isim itu harokatnya cuma 3 harokat akhirnya, yaitu dhamma, fathah atau kasroh, tidak ada harokat sukun. Tidak ada harokat sukun. Kemudian yang kedua, walil af'ali min dzalika, dan untuk fiil dari dzalika di keempat i'rab di atas, keempat jenis i'rab di atas, yakni ar-raf'u wan nasbu wal jazm, rafa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada jar padanya. Artinya apa? Untuk fiil itu hanya 3 juga dari keempat yang di atas, yaitu rafa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada jar padanya. Artinya nanti fiil itu tidak akan diharokati dengan harokat kasroh pada asalnya. Ya, asalnya fiil tidak akan diharokati dengan harokat kasroh. Karena apa? Karena fiil tidak menerima i'rab jar.
tidak menerima i'rab jar. Itulah kenapa kemarin pada pembelajaran tanda-tanda isim, salah satu tanda isim adalah bisa diakhiri dengan harokat kasroh atau bisa i'rab dengan i'rab majrur. Karena apa? Karena fiil nggak bisa. Karena fiil nggak bisa. Jadi dari keempat pembagian i'rab di atas, untuk isim hanya 3. Rafa, nasab, dan jazm. Fiil nggak punya jar. Gitu ya. Ini agak sulit kalau didekatkan ke bahasa Indonesia memang. Ya, pahami saja sebagaimana yang dituliskan ini. Ini cara yang lebih mudah untuk memahami. Dan kalau memang masih bingung atau belum paham, nanti silakan ditanyakan lewat kolom chat atau langsung. Nanti insya Allah kita ulangi lagi penjelasannya. Karena penjelasan tentang i'rab ini penjelasan yang penting dan akan kita pakai terus sampai akhir kitab nanti. Ya, pembahasan i'rab ini pembahasan yang penting dan akan kita pakai terus sampai akhir kitab nanti. Bahkan pembahasan i'rab ini akan selalu dipakai setiap kali teman-teman membahas nahwu atau mempelajari ilmu, akan selalu dipakai pembahasan i'rab ini. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari kapan isim itu dibaca dengan harokat dhammah atau dibaca dengan i'rab marfu. Kapan saja isim itu akan dibaca dengan marfu. Ada banyak, nggak cuma sebagai subjek. Kapan isim itu nanti dibaca dengan i'rab mansub. Ada banyak, nggak cuma sebagai objek saja. Dan begitu juga untuk majrur dan majzum. Gitu ya. Baik, kemudian penulis membagi isim. Isim itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan isim mabni dan ada yang disebut dengan isim mu'rab. Nah, penjelasannya tentang mabni dan mu'rab itu nanti ada di halaman selanjutnya. Di sini kita bahas pembagiannya dulu, dan nanti isim mu'rab itu dibagi menjadi 3 bagian. Isim dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada marfu'. Ini pembahasannya sama dengan di atas ya. Marfu, mansub, dan majrur. Tidak ada majzum untuk isim. Ya, marfu, mansub, dan majrur, tidak ada majzum untuk isim. Nah, di sini bahwa isim mu'rab nanti akan punya 3 jenis, yakni marfu diharokati dengan dhammah biasanya, kitabun maradun artinya kitab, maradun sakit, penyakit. Kemudian mansub biasanya diharokati fathah, kitaban maradun, sama cuman beda kedudukan nantinya. Kalau yang dhammah biasanya sebagai subjek, kalau yang fathah biasanya sebagai objek. Kemudian majrur, kitabin dan maradin. Itu nanti sama artinya dengan di atas, kitab, buku, atau maradin itu penyakit tadi ya. Nah, nanti beda kedudukan saja. Dan majrur ini salah satunya karena didahului oleh huruf jar. Pembahasannya masih sama yang di atas. Cuman di sini dikhususkan untuk isim saja. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan itu mabni dan mu'rab. Pertama, al-mabniyu. Yang mabni huwa adalah ya ma la yataghayyara, apa-apa atau isim-isim la yataghayyara yang tidak berubah akhiruhu, keadaan akhirnya atau harokat akhirnya, bisa babi dengan sebab dukhulil amili, masuknya amil. Jadi isim yang disebut dengan isim mabni adalah isim yang tidak akan berubah harokat akhirnya walaupun amilnya masuk. Artinya amil apapun yang masuk itu harokatnya akan tetap demikian, tidak akan berubah. Berbeda dengan yang i'rab tadi. Kita lihat dulu penjelasannya. Contohnya di sini ada kata darasa hada. Aku mempelajari hada. Ini. Ra'aitu hada. Aku melihat apa? Hada. Ini. Marartu bihada. Aku melewati bihada ini. Jadi, lihat pada kata hada. Apapun amil yang masuk padanya, dia tidak akan berubah harokat akhirnya. Contohnya darasa hada. Adanya tetap hada, ra'aitu hada, beda amil, tetap hada, marartu bi hada, masuk huruf jar sekalipun, hada tetap dibaca hada. Hada tidak
akan dihadu atau hadi. Kenapa? Karena hada termasuk jenis isim mabni. Ingat, yang namanya isim mabni adalah isim yang tidak akan berubah harokat akhirnya walaupun masuk padanya amil yang berbeda. Artinya amil apapun yang masuk, mungkin amil itu harusnya membuat isim itu berharokat dhammah atau berharokat fathah atau berharokat kasrah, maka dia tidak akan berubah akhirnya. Akan tetap demikian. Apapun amil yang masuk. Contohnya tadi, darussa hada, ra'aitu hada, marartu bihada. Berbeda amilnya, hada tetap dibaca hada. Nah, sekarang yang mu'rab. Al-mu'rabu huwa, isim yang mu'rab adalah ma taghayyara, apa-apa yang berubah atau isim-isim yang berubah, akhiruhu, keadaan akhirnya atau harokat akhirnya bisa dengan sebab dukhulil amili, amil. Sekarang yang mu'rab itu adalah isim yang taghayyara, berubah. Jadi berbeda dengan yang mabni tadi. Kalau mabni tadi la taghayyara, enggak berubah. Tapi kalau mu'rab taghayyara, dia berubah. Akhiruhu bisa babi dukhulil amili. Berubah keadaan akhirnya atau harokat akhirnya dengan sebab masuknya amil. Jadi di sini isim yang disebut dengan isim mu'rab nanti berbeda amil akan berbeda juga ke harokat akhirnya. Karena dia bisa berubah harokat akhirnya. Berbeda dengan mabni tadi, berbeda amil, maka harokatnya akan tetap demikian apapun amil yang masuk padanya. Contoh, ada kata ja'a rojulun. Ja'a telah datang rojulun, seorang laki-laki. Ja'a rojulun, seorang laki-laki telah datang. Sama aja ya, telah datang seorang laki-laki. Kemudian ra'aitu rojulan. Aku melihat seorang laki-laki. Marortu bi rojulin. Aku melewati seorang laki-laki. Maka kita lihat di sini pada kalimat yang pertama ja'a rojulun, rojul itu dibaca dengan i'rab marfu, diharokati dengan harokat dhammah, kan? Kemudian ra'aitu rojulan dibaca dengan i'rab mansub, diharokati dengan harokat fathah. Marartu bi rojulin diharokati dengan dibaca dengan i'rab majrur karena dia didahului huruf jar sehingga dia diharokati dengan harokat kasroh. Ya. Sehingga di sini bisa kita lihat pada kata rojulun amil yang masuk adalah ja'a. Pada kata rojulun amil yang masuk adalah kata atau ja'a adalah amil yang membuat rojul itu berharokat dhammah. Kemudian rojulan ini dia bisa berharokat fathah karena amilnya ra'aitu. Yang tadinya ja'a jadi ra'aitu. Berubah amilnya, maka lihat harokatnya pun berubah. Tadinya rojulun sekarang jadi rojulan. Kemudian marortu birojulin, aku melewati seorang laki-laki. Maka lihat pada kata birojulin, rojulin diharokati dengan harokat kasroh. Baik. Birojulin itu diharokati dengan harokat kasroh. Kenapa? Karena rojul ini didahului oleh huruf jar. Kita katakan bahwa isim yang didahului oleh huruf jar, maka nanti dia di-i'rab dengan i'rab majrur atau biasanya diharokati dengan harokat kasroh. Ya. Sehingga pada pembahasan mu'rab ini penulis ingin menjelaskan bahwa isim yang disebut dengan isim mu'rab atau yang masuk dalam kategori isim mu'rab nanti akan bisa berubah harokatnya. Berbeda dengan yang mabni, berbedanya mabni tidak akan berubah harokat akhirnya. Akan tetap seperti itu apapun kondisinya. Apapun amil yang masuk padanya. Kemudian di sini perlu dijelaskan walikulil asma'i dan untuk setiap isim al-mu'rabati yang mu'rab, ya, walikulil asma'il mu'rabati dan untuk setiap atau semua isim yang mu'rab alamatun khossatun, dia punya alamatun
tanda yang khosoh, yang khusus untuknya. Tanda yang khusus. Sayati bayanuha akan datang. Ya. Jadi untuk isim-isim yang mu'rab itu nanti punya tanda khusus pada masing-masing isimnya. Apakah nanti dia ditandai dengan harokat atau dengan huruf? Apakah nanti dengan dhammah, fathah, kasrah atau ditandai dengan tanda yang lain? Nah, untuk isim mu'rab itu nanti punya tanda-tanda khususnya yang akan dibahas di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 13. Ya, ini ada tabel. Tabel agak miring ya. Teman-teman bisa lihat di tempatnya masing-masing saja. Nah, di sini tabelnya agak miring. Bisa diputar enggak ya? Oh, bisa diputar ternyata. Baik. Di sini ada tabel di halaman 13. Ya, tabel yang menjelaskan tentang tanda-tanda dari setiap i'rabnya isim atau tanda-tanda dari isim-isim yang masuk ke dalam kategori isim mu'rab. Nah, kita baca sedikit dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, karena seperti waktunya sudah tidak banyak lagi. Nah, di sini penulis katakan al asma'u al mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Al asma'u al mu'rabatu, isim-isim yang mu'rab, wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda i'rabnya. Artinya di sini penulis akan menjelaskan akan menyebutkan jenis-jenis isim yang mu'rab. Kemudian penulis juga akan menyebutkan tanda-tandanya dari setiap isim mu'rab tersebut. Jadi tanda khususnya apa ya nanti ketika dia di i'rab dengan i'rab marfu dibaca dengan tanda apa? Ketika mansub dibaca dengan tanda apa? Ketika majrur dibaca dengan tanda apa? Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui sebelumnya, di sini ada 9 isim yang disebutkan penulis. Lihat di kolom isim itu ada 9 yang disebutkan penulis. Nah, 9 isim tersebut adalah 9 isim yang telah kita bahas sebelumnya. Adalah 9 isim yang telah kita bahas sebelumnya. Yakni mulai dari isim mufrad, musanna, jamak, ketiga jamak yakni mudzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus dan ismul ladzi la yansharif. Jadi, ke-9 isim yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah adalah isim yang masuk kategori isim mu'rab. Artinya isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Dan di sini akan dijawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, isim musanna itu kapan pakai ya? Kapan kita gunakan baitani atau baitaini? Kapan jamak mudzakkar salim? Kapan kita pakai muslimuna atau muslimina? Untuk asmaul khamsah, kapan kita pakai abuka? Kapan kita pakai abaka atau abika? Nah, di sini akan dijawab. Kapan kita pakai tanda. Di sini akan dijawab karena nanti tanda-tanda itu akan menunjukkan tanda i'rabnya. Ya, pertama di sini perlu dibaca dulu tabelnya. Ada kata al-asma. Asma ini adalah jenis-jenis isimnya. Apakah nanti di isim mufrad, musanna, jamak dan seterusnya. Kemudian ada 3 i'rab yang disebutkan penulis di sini, yakni marfu', mansub, dan majrur. Marfu', mansub dan di setiap pembahasan i'rabnya itu ada kata al-mithal dan al-alamah. Lihat ya, marfu ada mithal dan alamah, mansub dan majrur juga demikian. Apa maksudnya mithal dan alamah? Mithal itu contoh katanya. Al-alamah adalah tanda yang dipakainya. Artinya apa? Misal nanti isim mufrad ketika marfu, contohnya kata ini, kemudian alamah tandanya adalah ini. Jadi ketika isim mufrad nanti harus dibaca marfu, yang kita munculkan adalah harokat ini. Itu maksud dari tandanya. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama adalah al-asma'ul al-ismu al-mufradu, isim mufrad. Silakan dilihat di nomor 1. Yang pertama adalah isim mufrad. Bisa dibesarkan enggak ya? Siapa itu bisa dibesar sedikit.
ini Ustaz ya. Lihat ya, insyaallah ya, jelas ya. Baik, pertama ada isim mufrad. Nah, isim mufrad bahas ketika dia marfu dibaca apa, ketika dia mansub dibaca apa, ketika dia majrur dibaca apa. Untuk isim mufrad pertama marfu dulu, contoh katanya adalah pada kata al-waladun atau waladun, afwan, nggak pakai alif lam ya. Marfunya contohnya waladun, kemudian tandanya ketika dia dibaca marfu, harokat yang harus kita munculkan adalah harokat dhammah. Harokat itu adalah harokat dhammah. Sehingga kalau nanti ketemu isim mufrad yang harus dibaca marfu, maka kita akan munculkan harokat dhammah di akhirnya. Nanti kita misal baca kitab nih, nggak ada harokatnya tuh. Nah, kalau harokat depan kan dipelajari di sorof. Sekarang kita belajar harokat akhirnya. Nah, kapan kita munculkan harokat akhir atau harokat apa yang harus kita munculkan? Maka kita lihat nanti i'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur. Kalau marfu untuk isim mufrad, maka yang kita munculkan adalah harokat dhammah padanya. Untuk manfaat, contohnya kata waladan. Contohnya kata waladan, tanda yang dipakai ketika dia dibaca mansub adalah tanda fathah. Tanda yang dipakai adalah tanda fathah. Artinya apa? Isim mufrad ketika dibaca mansub, kita pakaikan dia tanda fathah atau kita munculkan untuknya di akhir isimnya yakni tanda fathah. Majrur ya. Contoh kata ya waladin, kemudian tandanya adalah tandanya adalah kasroh. Artinya ketika isim mufrad itu di-i'rab dengan i'rab majrur, misal dia didahului oleh huruf jar, maka munculkan tanda kasroh di akhirnya. Jadi isim mufrad ketika marfu dibaca dengan tanda dhammah, contohnya waladun. Ketika mansub dibaca dengan harokat fathah, contohnya waladan. Ketika majrur dibaca dengan harokat kasroh, contohnya waladin. Itu untuk isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Jadi isim mufrad ya. Sekarang isim musanna. Ingat isim musanna adalah isim yang menjelaskan jumlah dua dan cara membentuknya adalah dengan membuat atau menambahkan pada akhir harokatnya atau akhir isim mufradnya yakni alif dan nun atau ya dan nun. Kalau alif nun bunyinya ani, kalau nun bunyinya aini. Gitu ya. Jadi isim musanna menjelaskan jumlah dua yang dengan tambahan alif nun atau ya nun. Nah, pakai alif nun kapan kita pakai ya nun? Contohnya di sini ketika marfu, isim musanna ketika marfu ya. Maka contohnya adalah pada kata waladani, artinya dua anak laki-laki. Kemudian tanda yang menjadi tanda marfu'nya adalah alif. Berarti ketika isim musanna itu di-i'rab dengan i'rab marfu', dia akan dimunculkan tanda alifnya atau kita pakai yang alif nun. Gitu maksudnya. Itu ketika marfu. Jadi isim musanna ketika marfu pakai yang alif nun. Tandanya itu di i'rab dengan i'rab mansub nantinya atau harus dibaca dengan i'rab mansub, maka tanda yang kita munculkan adalah atau yang kita pakai adalah yang ya nun. Tandanya adalah ya. Waladaini. Kemudian majrur ini sama mansubnya, gampang. Sama karena antara mansub dan majrur. Ini ketika dia majrur, contoh katanya waladaini, maka kita pakai tanda ya untuk majrurnya. Artinya ketika isim musanna itu dibaca dengan i'rab majrur, maka tanda yang kita pakai adalah yang ya nun, yakni waladaini, tanda i'rab ya. Sehingga di sini kita ambil kesimpulan bahwa isim musanna ketika marfu pakainya yang ani, yang alif nun. Dengan tanda i'rabnya itu alif, contohnya waladan. Ketika mansub pakainya yang aini, majrur juga pakai aini. Pakainya yang ya nun.
Contoh katanya walada ini tanda i'rabnya adalah sama-sama ya. Jadi itu yang membedakan antara antara alif nun dan ya nun pada isim mutsanna. Beda kedudukannya. Ya. Jadi kalau yang nun itu dipakai ketika marfu', ya nun dipakai ketika mansub dan majrur. Satu lagi terakhir sebelum kita tanya jawab, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah isim jamak yang dipakai untuk laki-laki. Kemudian dia dibentuk dengan cara menambahkan waw nun atau ya nun di belakang isim mufradnya. Waw nun nanti bunyinya una, ya nun nanti bunyinya ina. Nah, kapan pakai una, kapan pakai ina? Waw nun itu dipakai ketika marfu. Contohnya muslimuna. Tanda i'rabnya al wawu. Artinya apa? Jika jamak mudzakkar salim itu dibaca dengan i'rab marfu, maka nanti kita pakaikan tanda yang waw nun. Kita pakaikan tanda waw nun, yakni muslimuna. Ketika mansub, di sini ada kata muslimina. Ketika dia dibaca mansub, kita pakaikan tanda yang ya nun. Tandanya ya di sini ya. Sehingga ketika dia mansub, pakainya muslimina. Majrur juga sama. Ketika majrur, di muslimina, yakni pakainya yang ya nun. Itulah yang membedakan kapan kita pakai waw nun dan kapan kita pakai ya nun. Jadi jamak mudzakkar salim ketika dibaca marfu nanti kita yang waw nun, muslimuna. Tanda i'rabnya adalah huruf wawnya. Kemudian ketika mansub yang kita pakai adalah nun. Tanda i'rabnya adalah muslimi afwan. Contohnya adalah muslimina, tanda i'rabnya adalah ya. Begitu juga majrur, kita pakaikan yang ya nun. Contohnya muslimina, tanda i'rabnya adalah huruf ya-nya. Allahu taala alam bisawab. Pertemuan hari Kamis kita lanjutkan ke jamak muannats salim dan seterusnya. Ya, silakan Mas admin kalau ada pertanyaan. Mas admin atau Ustaz Mansur? Ya, saya belum ada pertanyaan nih. Mungkin ke Pak Mansur sekali ada yang japri. Nah, Ustaz. Ada Ustaz Marfan. Tadi ada Ustaz. Jadi tidak ada pertanyaan ini hari ini? Atau tanya mungkin? Agak bingung kali Ustaz. Pas jadi praktek Europe-nya kali Ustaz. Prakteknya. Prakteknya masih agak nanti untuk isim ya. Mungkin pertama kali kita praktek Europe tuh fiil dulu. Karena di buku ini nanti fiil baru isim prakteknya. Iya, sabar aja dulu. Iya. Supaya bisa pelajari tandanya dulu. Nah, monggo kalau tidak ada pertanyaan berarti gimana? Masih ada waktu atau sudah selesai? Silakan Pak Andri ditutup aja. Kalau tidak ada. Karena Pak Andri tadi mulai. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan ke-6 ya, ini saat ini pertemuan ke-6 kita sudahi saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Insyaallah hari Kamis lagi lanjutkan ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.